Beberapa hal mistis mengenai jembatan Suramadu. Welcome back to channel Hobi bersama kita bertiga. Saya Agus Medeni. Saya Adit Bowi. Saya Suryo Bowo. Nah ini hari ini itu Hari apa? Hari ini hari apa ini? Enaknya? Upload ya? Tergantung upload. Wah, lali dino iki. Jadi hari ini kita akan membahas tentang misteri juga. Misteri, oke. Misteri. Butuh lagi. Misteri lagi. Tapi juga enggak jauh-jauh dari tempat tinggal kita. Surabaya. Di Surabaya. Yang dikenal sebagai Jembatan Suramadu. Ya. Menurut kalian ya, apa yang terpintas di benak sampean atau terpintas di pikiran kalau mendengar Madura? Ya. Apa? Bebek sinjai. Bebek sinjai. Enak ya. Sate Madura. Sate Madura. Ini gak ada sponsor ya. Bebek sinjai itu mlebu ya gak apa-apa lah. Ono maneh? Apa? Nah, iku apa jenenge loju. Lor iku wis umum maksudnya. Umum. Nang ngene pesisir mesti ono. Gak nang ngene Madura. Segobuk. 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 Jangan-jangan ini dari namanya segobuk yang jual abu-abu. Iya, pasti abu-abu. Bukan apa-apa. Nanti lah jenenge nasi pak ya, itu bapak-bapak. Iya, nasi pak. Abu-abu. Segobuk. Madura banget ya. Iya. Nasi bu. Menurutku Madura itu identik dengan tempatnya, tempat-tempat wisatanya juga keren-keren loh ya. Dan jarang ada yang istilahnya terjamah kan ya. Masih apa itu? Murni, Alami. ya tuh. Tinggi banget jenenge Gunung Kapur di ngene Soca. Oh, di Pangkalan. Ya, Pangkalan itu. Terus pantai-pantai yang ada di pesisir Iya, Sumenep itu ada. Sumenep, itu bagus. Itu modelnya kayak Gili Trawangan gitu-gitu. Iya. Ono ta? Ada. Namanya Gili. apa? Gili Laba apa ya? Bener. Iku sing apa ono batu-batu putih-putih kok apa itu? Iya, itu Gunung Kapur. Gunung Kapur itu. Oh, Kapur itu yang ada di nanti. Soca. Di Socah, Oh, Socah. Pangkalan. Itu. Oh. Banyak banget loh. Ada. Dan yang nggak kalah terkenalnya itu adalah Jembatan Suramadu. Oh iya, Iya. jembatan yang menghubungkan antara Surabaya dan Madura. Mataram. Madura. Madura. Makanya disebut Suramadu. Oh iya. Kalau Surabaya sama Lah, Lombok. Mataram dulu Suramadu jenenge. Apa itu? Suramata. Oh, iya. Suramata. Jadi Jembatan Suramadu atau yang memiliki nama resminya itu Jalan Tol Surabaya Madura. Oh Nah, iya sih. iya, Jalan Tol Surabaya Madura adalah sebuah jembatan sekaligus jalan tol yang melintasi Selat Madura itu. Benar. Menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Madura. Nah, dengan panjangnya 5.438 meter. Jadi panjang ini. Jadi ini Panjang banget juga itu. dinobatkan sebagai jembatan terpanjang di Indonesia. Jembatan Terpanjang di Indonesia. Karena panjangnya 5.438 meter. Dawa ya. Iya, jauh banget nih. Berarti 5 kilo. 5 kilo memang, 5 kilo setengah lah ya. Iya, 5 kilo. Setengah on. Hah? Enggak. Meter dong. Jadi dong. mengutip situs Kementerian Republik Indonesia, jembatan ini merupakan hasil dari alokasi pembangunan infrastruktur Infrastruktur. infrastruktur
Tur. Ya, kayak cocotnya ini. Ya, Nah, betul. anggaran pendapatan dan belanja atau APBN. BPN. APBN. Nah, Ya, kan? Dalam prosesnya menelan biaya 4,5 triliun Wow. yang dibangun selama 6 tahun sejak 2003 sampai 2009. Jadi gajinya kan ada ini neng anak asal nggak kayak bangun wah. Iya. Ya mungkin dia mau bangun jembatan di Portugal. Keren. Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia yang tadi aku sebut. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian, yaitu jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Mana jembatan layang ini? Tapi jembatan itu yang Ya semua melayang. iya benar. Maksudnya itu kan jalurnya itu jalur bersepeda motor, ya kan? Mobil gitu kan, terus simpangan. Ya. Kenapa ini nggak dinyalain? Apa ini? Pembangunan jembatan ini dilakukan oleh Presiden Megawati pada waktu itu, Megawati Soekarno Putri pada 20 Agustus 2023. 2023, maaf ya. 2023. 2023. Lagi lah. Maksudnya pembangunan jembatan ini dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada 20 Agustus 2003. Dan dibangun serta diresmikan pembukaannya oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni 2009. Sesuai dengan namanya SBY Surabaya. Iya, betul. Nah, rencana pembangunan jembatan Suramadu ini ya kan diinisiasi oleh Bapak B.J. Habibie selaku Menteri Riset dan Teknologi pada 86. Wah, 1986. Iya. Lama banget berarti ya sebelumnya. Dan sebelumnya juga ada ada juga ide dari Gubernur Jatim pada waktu itu, Muhammad Nur, untuk membuat lintasan darat dengan rute Bali, Madura, Surabaya pada tahun 1976. Jadi idenya dari Bapak Gubernur Jatim. Ide awalnya itu direalisasikan ini. Terus tapi kan belum ini Bali, Madura, Surabaya. Baru Surabaya, Madura aja. Berarti nanti tinggal bikin yang Bali ke Madura aja. Iya. Nyambungnya ke pucuknya Madura. Iya bisa dong. Dari Surabaya kita ke Bali, Madura dulu, terus ke Madura Bali. muter-muter dulu. Mumet kayak gitu. Jadi dari Surabaya ke Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Bali. Bali lagi ke Banyuwangi. Jadi jalannya Tapi masih belum terlaksana. Iya. Dari Madura ke Bali. Yang sudah terlaksana Surabaya sama Madura toh. Namun karena terjadi krisis moneter pada tahun 97, pembangunannya sempat mangkrak. Kemudian pada tahun 2001, pemerintah Jatim mulai melirik lagi nih. Cuma dilirik toh berarti. Enggak, maksudnya peluang ini banget. Pembangunan jembatan dan disetujui oleh pemerintah pusat. Pada Kepres nomor 79 tahun 2003. Akan tetapi, siapa yang menyangka ya, jembatan yang menyimpan banyak jembatan ini menyimpan banyak misteri yang belum banyak yang diketahui oleh orang. Apa aja? Yang pertama, misterinya yang sering terdengar di jembatan Suramadu adalah gerbang tol merupakan bekas makam. Oh, yang di Surabaya. Bagian Surabaya berarti. Yang Surabaya. Yang mau masuk itu gerbang tolnya yang di Surabaya itu dulunya itu bekas makam. Pemakaman umum. Pemakaman umum itu ya tergolong besar lah di situ. Nah, posisinya pas berada di gerbang tol itu.
demi kepentingan pembangunan Pembangunan. jembatan itu, maka pemakamannya itu dipindah Ke ke tahu ada pemakaman lain. mungkin dipindah ke tempat yang kosong mungkin gitu ya. Ya, betul. Jadi pemakaman umumnya buat orang-orang warga setempat itu dialihkan Ya, ke ya, tanah kosong. betul. Jadi nggak ada masalah di situ berarti. Gak ada masalah. Lama kan juga ini sih apa namanya, kan izin dulu kan ke keluarga gitu kan, ini mau dipindah. Nah, ada juga yang menyebut terdapat salah satu jasad itu masih utuh. Hah? Masih utuh jasadnya itu pasti. Oh berarti mungkin baru mungkin. Nah, padahal tidak ada yang meninggal dalam beberapa hari terakhir sebelum pemindahan. Biasane ngene iku ya iku makame kaya sing wong wali wong niku lho. Amin. Kan Dik, kedua kan akeh sih. Jadi ulama-ulama. Mungkin yang ini ya apa namanya? Tapi untuk pemindahan makam itu seperti itu gak akan pindah ya. Iya, mau Iyalah. Jadi ono kok selamatan. izin selamatan. Izin, dan sebagainya. izin pada yang jadi pas apa nunggu nih ya, belum gak ini. Betulnya semua jalan tol atau jalan jembatan itu ya kalau sing anu, makanya kita kalau lewat jembatan itu tuh misi bel klakson lah. Betul. Ya gitu. Yang kedua, di situ ada penampakan sundel bolong. Sundel bolong. Sundel bolong itu kalau ada yang belum tahu ya, Apa itu? itu kayak kuntilanak, tapi Versi? gegernya bolong. Oh. Asal usulnya sudah bolong. Lu itu nggak tahu, nanti bisa dibahas nanti. Oh ya. Ya mungkin kalau dari cerita-cerita di TV-TV ya, film itu sundel bolong itu hantu wanita yang gegernya bolong. Jadi kayak dulu meninggalnya itu pas ada janinnya. Oh, keadaan hamil. Dalam keadaan hamil. Terus? Ya itu mungkin ya kalau di aku tahunya dari film-film sih. Apa? Susana nah. Anak Iya. ajaib. Ya Susana. Anak ajaib. Joshua. Itu dia anak ajaib. Karena ada anak ajaib sing. Oh, yang film yang barusan. Ya. Ya itu mungkin gara-gara bolong. Oh apa? Punggungnya bolong. Itu mungkin gara-gara anaknya mau keluar. Kan anaknya bisa keluar lewat pengeluaran. Kan nggak ada yang bantu. Kan nggak ada yang bantu. Dia melahirkan dalam keadaan meninggal. Dia meninggal dalam keadaan melahirkan. Iya. Ya itulah pokoknya itu. Makanya lewat belakang ya. Iya. Ya itu ceritanya dari film-film tapi nggak tahu lagi sebenarnya kayak apa. Nanti ada episode selanjutnya. Untuk bahas itu dulu. Iya, jenis-jenis hantu gitu ya. Dan perbedaan hantu Indonesia sama hantu luar gitu juga ya. Hantu luar menurutku nggak serem. Enggak ya. Kenapa kok gak serem? Karena hantu Indonesia itu kebanyakan di. Oke, lanjut. Jadi itu tadi ya, yang kedua itu penampakan bisa dipotong. Yang mana? Di bubble. Jadi penampakan sundel bolong. Di antaranya itu banyak misteri di jembatan Suramadu itu. Nampaknya misteri yang satu ini membuat kita merinding. Oh, Karena ada penampakan misteri sundel bolong di jembatan. Hal ini juga dikaitkan dengan kecelakaan beruntun yang pernah terjadi. ya Ada banyak. seseorang yang memiliki indera keenam mengaku Indigo. ya, jangan sampai salah ya. Bukan indigo. Jangan, kita sudah disebut. Mengaku pernah melihat sundel bolong di sekitar gerbang selama 3 hari. Ternyata ini ada kaitannya dengan gerbang tadi yang makam. Ternyata ada penampakan sundel bolong di sekitar gerbang itu. Gerbang tol itu ya. Gerbang tol. Ya memang sih, soalnya kan memang di mana-mana makam itu ya Pak. Tapi itu bukan maksudnya jasad yang sudah meninggal, tapi kan
Nah, itu kan Ori. jin yang menjelma menjadi kalian aku dulu mengenai itu Om Hao. Oh mama. Ya, ya kapan-kapan bisa diundang ke sini nanti. Iya. Oke. Iya. Om Hao, kapan datang ke sini Om Hao? Iya. Jadi gitu. Ada juga yang menyebutkan dan berhasil memotret sosok sundel bolong tersebut. Oke. Tersebut di mantra-mantrai gitu. Tidak selfie pisan. Iya bisa jadi. Wujud dari hantu sundel bolong ini adalah sosok perempuan cantik, berpakaian putih dan berambut panjang. Nah, kemungkinan bukan sundel bolong juga. Wah. Kuntilanak ya Nah, gitu. makanya itu Wanita cantik, rambut panjang. berambut panjang, pakaian putih. Bisa. Kalau ibu-ibu mau berangkat ke masjid juga bisa. Bisa juga. Tapi ada dua kemungkinan bila apa namanya makhluk ini datang itu ada kalau katanya sih kalau kuntilanak itu baunya apa melati. wangi. Pas bolong bau amis. Tanya sih. Kayak pocong itu amis. Kata teman-teman Indigo. Apa? Perkumpulan Indigo Indonesia. Apa itu jadi? Perin Ya. PII. PII. Perkumpulan Indigo Indonesia. Loh, Indigo kumpulannya banyak kok yang di pinggir jalan biasanya itu paketan. Indio. Hmm. Indio mana? Lanjut. Ya. Jadi itu yang pertama, kedua dan ketiga ini adalah misteri instalasi listrik. Salah satu hal aneh yang terjadi di jembatan Suramadu ini mendatangkan teknisi listrik. Ya. Saat instalasi berlangsung, ada pipa dengan diameternya itu 10 cm Kecil. yang disiapkan untuk jembatan ini. Nah, saat instalasi berlangsung, awalnya semua berjalan lancar, tapi saat memasuki kabel seperti memasukkan kabel seperti terbentur sesuatu. Oh, jadi awalnya kita. Jadi mereka tuh Instalasi beli listrik itu kabel pipa kan? pipa. Pipa kan kalau baru otomatis kan Ayo nggak buntu dong. iya. Nah, kemudian mereka masukkan listrik kabel. Ternyata mentok. Natap. Padahal pipa tersebut kan masih baru, Hmm. belum ada sumbatan apapun. Peristiwa ini sering dikaitkan dengan makhluk astral penghuni jembatan. Masa di sumbu sama tangannya gini tuh. Iya. Buntu. Ya, berarti mungkin Ayo, nggak bisa. makhluk astralnya iseng mungkin. Jadi gitu. Entahlah, tapi nggak seberapa serem ya ini Iya sih. daripada yang Ya, pertama. cuman kita namanya di jalan ya harus waspada. Betul. Tetap berdoa, jangan lupa salam. Wah, sebelum ini ya. Karena semua kilat dasar kita berkendara itu kan di jalan pasti ada semua. Yang keempat. Oh, ada lagi. Oh, ada Oke, yuk. siluman besar Oh, penghuni jembatan. Siluman. Dipercaya atau tidak, misteri siluman ular besar ini sering tampak terlihat oleh orang yang mempunyai indera keenam berkeliaran di sekitar jembatan ini. Tapi sosok siluman ini tidak mengganggu aktivitas ini. Mungkin ini keluar ketika dia mau ketemuan sama naga yang diunek. Iya. Kopdar mungkin. Kopdar. Iya gitu loh maksudnya ya. Jadi mungkin ikut perkumpulan naga Indonesia. Ya bener. TNI. Perkumpulan naga Indonesia. Iya. Bisa loh. Soalnya beberapa peristiwa atau misteri-misteri itu ada kaitannya satu sama lain. Contoh aja, yuk. Katanya sih gunung apa itu namanya? Gunung Salak. Oh, bukan. Gunung Merapi. Ah. Merapi itu ada kaitannya sama
pantai selatan. Oh, Ini ada kaitannya gitu loh. Iya. Mungkin ada tambahan berita lain dari Suramadu. Gitu. Mas Kalau aku Bowo. sih Suramadu nggak ada sih Ini sebenarnya. ada. Ya, Cuma itu kalau setuju kamu ya. kalau menurut ini kan akhir-akhir ini dalam mungkin tahun 2002 kemarin. Ya. Kan sebenarnya kan udah beberapa tahun aku kan sering ke pulang Madura. pergi Madura. Hmm. Jadi kan sering lewat Suramadu. Ya. Dan itu banyak berita kalau banyak orang yang bunuh diri di jembatan situ? Suramadu. Ada rampok, ada maling. Jekur situ. Itu kadang sepedanya ditinggal. Mm-mm. Dia kabur dari orang, orang yang ngejar gitu, kan dikejar sampai Suramadu, Dia sepedanya tinggal, loncat. dia loncat. Besoknya baru Berarti ketemu meninggal. Wih. Terus ada orang yang bunuh diri, itu banyak sebenarnya. Ada saya mungkin. kira beka kemplung mati podo ayo dengan sabeka. Ya mungkin dia putus asa, mungkin sudah dikejar nggak Nah, mari-mari. ngono loh. ujung-ujungnya kan pasti ya digebukin, masuk sel. Ya wes, mungkin degem loh. Ya mungkin dia pikirnya dia lompat ke air ke ke selat Suramadu itu, mungkin dia pikirnya bisa renang aku, mungkin gitu. Tapi kenyataannya ya nggak bisa segampang itu. Kadang kalau pas airnya surut itu sampai tengah-tengah jembatan Suramadu itu masih bisa dilalui orang jalan loh. Iya, banyak orang-orang yang orang sekitar sana itu kan banyak nelayan. Itu banyak yang nyari ikan atau Ya, betul. kerang. Betul, Oh. betul. Itu ketika airnya surut itu mereka masuk. jalan sampai hampir sampai ke tengah untuk nyari itu. Ini kebetulan mereka orang yang loncat itu langsung ke pasirnya. Dikiranya lompat dari jembatan bawahnya air gitu aman. Mungkin kepalanya gitu. dulu yang Ya tancap. kemungkinan gitu. Iya benar. Jadi ini mungkin selat ya, bukan samudra atau Iya, kok sana apa sholat yang soal. seru gitu. Aku pernah tahu sih, pernah lihat ini juga di YouTube-nya siapa? Kamar Jerry. Ya, Kamar Jerry itu katanya ada tumbal pekerja, Mbak. Nah, pekerjanya ini itu diambil dari Korea, didatangkan dari Korea gitu. Iya. Bukan K-pop kan ya? Bukan, Oh. enggak semua Korea K-pop ya. Anu Sintayong. Bukan, itu pelatih. Jadi Kim bukan. Kim Jong Un. Wow. Pak Seng Ho. Mari ini nuklir nih modern begini. apa Suga? Wih. Suga ada, Ya, Suga. iya, BTS toh. Kalau di Indonesia jadi Agus. Iya, bener. Dibalik toh. Jadi pekerja Korea itu kerja di sini untuk membangun jembatan Suramadu ya. Itu ternyata meninggal dan tidak ditemukan katanya. Itu katanya kan kecelakaan kerja. Kayak apa yang runtuh gitu loh. Itu ada yang runtuh itu sampai kena dia. Nah, Kemudian ada juga. jasadnya nggak ada, itu katanya beritanya itu dia dicor di situ. Nah, makanya itu. Karena ada Tapi itu kan masih belum pasti. yang itu panjang masih gitu kan, itu iya. kan bolong. Ah, itu dimasukin di situ Katanya ternyata. segitu. Katanya. Ini nggak tahu ya. Tapi isunya seperti itu, tapi Hmm. kenyataannya belum tahu. Gitu. Oke, mungkin ada lagi tambahan? Ah, Ada misteri-misteri apa lagi di Suramadu ini? nggak ada. Cukup sih. ya. Jadi Cuma itu gitu. aja. Nah, Dari mungkin itu- kita ngasih pesan-pesan pada teman-teman Yap. netizen Mm-mm. untuk selalu waspada betul. apabila kita sedang berkendara ataupun lewat jalan tol, jembatan, kalau bisa ya Baca doa, baca doa dulu, salawat, sholawat. terus apa ya? Ngebel katanya itu ngebel gitu. Ya itu kan salam, Ah. bel klakson. Nah, dimanapun kita lewat pasti semua itu pasti ada. Siap. Oke, kali gitu sekian ya pembahasan kali ini di
misteri jembatan Suramadu. Sampai ketemu di episode mendatang dengan cerita-cerita misteri yang lebih Menakutkan. gitu. Oke. Agus Mendedi pamit. Adit Boyu pamit. Suryo Bowo pamit. Dan dadah. Dadah.